Saudara-saudara sekalian, karena hari ini tadi ya tepatnya, saya harus mengikuti kegiatan fakultas yang tidak dapat saya tinggalkan, maka perkuliahan kita akan lanjutkan kembali pada minggu depan ya, seperti biasa. Agar saudara-saudara tetap memiliki bahan untuk didiskusikan sekaligus memperkaya wawasan ya, saya harapkan. Berikut ini saya sampaikan beberapa poin ya, yang kiranya dapat dijadikan pemantik ya kalau saudara-saudara mau diskusi ya. Sambil inilah ya, Pak. Mudah-mudahan juga menyemangati saudara untuk rajin buat konten ya daripada di YouTube itu berseliweran konten-konten nggak jelas ya. Kalau kita isi dengan yang positif begini kan, masyarakat juga punya pilihan lah ya, nggak dipenuhi dengan konten-konten yang tidak mendidik ya. Oke, saya coba masuk ke yang sudah saya persiapkan ya. Oh iya, saya kira penting juga ya untuk mengingatkan saudara-saudara tentang kelompok-kelompok yang sudah saudara-saudara buat ya. Jadi nanti jangan apa namanya, jangan berhenti di kelompok itu ya. Coba sharing dengan kelompok-kelompok sebelah ya. Bagus kalau misalkan ada diskusi kelas ya, sehingga apa yang saudara dapatkan benar-benar komprehensif ya, tidak hanya dari teman-teman saja, saling berbagi ya antar topik, antar teman-teman diskusi ya, sehingga kita harapkan terus maju ya, pemikiran-pemikiran, keterampilan berargumen ya. Kalau kita bicara praktek hukum dalam masyarakat adat ya, salah satu yang bisa kita tempuh adalah studi kasus memang. Bisa dengan analisis etnografis ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat adat, itu kan hukum tidak berdiri sendiri sebagai norma tertulis ya, melainkan sudah menjadi struktur sosial dan budaya. Sehingga kalau kita bawa ke antropologi, maka kita akan terbantu memahami bagaimana hukum itu hidup, bagaimana hukum itu berfungsi dalam masyarakat. Dan sekaligus nanti menganalisis ya praktek hukum dalam kerangka nilai, dalam kerangka adat, dan struktur kekuasaan di tempat itu ya. Nah, salah satu konsep yang bisa diajukan tentu saja adalah dari Van Earlich ya, living law. Jadi hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat ya. Artinya hidup ya diterapkan, ditaati ya. Bukan seperti produk modern ya yang itu dibuat tapi hanya tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dalam masyarakat adat, hukum adat seringkali lebih dihormati ya daripada hukum negara. Jadi kalau dalam praktek penyelesaian sengketa nanti kita bisa melihat kearifan lokal ya, misalkan pada masyarakat Baduy ya. Jadi sengketa itu tidak harus ke pengadilan ya. Saudara bisa lihat bagaimana musyawarah itu berjalan. Tokoh masyarakat itu bukan bertindak sebagai hakim ya, tapi fasilitator ya. Sehingga saudara-saudara bisa memaknai di situ ada nilai-nilai harmoni, keseimbangan ya dalam rangka kelangsungan komunitas. Di Kalimantan itu saudara bisa lihat masyarakat Dayak, misalkan ya. Jadi ada lembaga penyelesaian adat ya.
Jadi bahkan sanksinya juga diakomodasi oleh kehidupan hukum modern ya, misalkan yang restitusi ya, kan. Nah, itu nanti untuk etnografis saya kira bisa kita perdalam nanti di kelas ya. Bagaimana observasi lapangan, yang tentu saja di situ ada kedalaman ya, ada partisipasi dari berbagai sumber ya, yang bersentuhan pada saat kita melakukan studi atau penelitian itu. Ya, langkah-langkahnya yang pertama pasti ya saudara harus hadir ya, untuk ada di tengah-tengah praktek hukum itu. Merasakan ya bagaimana harmoni itu ada di masyarakat kita. Kemudian saudara bisa melakukan wawancara ya, di, saudara pilih siapa yang ditokohkan, salah satu warganya, terus kalau ada ya yang pihak-pihak yang terlibat ya, kalau misalkan itu sudah masuk ke dalam sengketa. Temuan dokumentasi ya biasa lah ya, saudara persiapkan hal-hal yang mendukung untuk sebagai bukti, sebagai yang memperkuat dari penelitian yang saudara lakukan. Dan ujungnya nanti adalah interpretasi, tentu saja bisa saudara diskusikan dengan teman-teman saudara, bisa saudara bawa ke saya nanti ya, untuk melihat sebetulnya maknanya seperti apa dari data-data yang saudara miliki, apa yang saudara temui. Nanti kalau kita breakdown kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau di masyarakat modern itu ada peraturan perundang-undangan ya, tapi di masyarakat adat saudara bisa temui ya apa yang biasa berlaku. Kalau di masyarakat modern ada hakim, jaksa, polisi, advokat. Di sana saudara lihat siapa yang dituakan, siapa kepala sukunya. Ya. Dan saudara bisa bedakan ya sanksinya ya. Misalkan penjara dan denda dibandingkan dengan restitusi, ritual. Oh, di adat itu ada pengucilan ya kadang-kadang ya. Ya, apa ya? Yang menurut saya kalau di masyarakat modern itu mungkin nggak terlalu dipedulikan ya. Padahal kalau di sana itu sesuatu ya silat itu. Makanya saudara memang harus hadir memang di kelompok-kelompok seperti itu untuk melihat ruhnya seperti apa. Nah, kemudian kalau di masyarakat modern kadang-kadang kita melihat seolah-olah yang dicapai itu hanya formalistik ya, keadilan. Ya, asal sudah diputuskan hakim ya sudah. Tapi kalau di masyarakat tidak cukup gitu. Jadi mereka membutuhkan harmoni ya, sehingga hukuman yang kelihatannya sepele ya, pengucilan itu bagi mereka ya sebetulnya berat. Kalau dari sisi karakternya ya lebih apa ya kaku ya kalau di masyarakat modern itu. Penyelesaiannya gitu-begitu aja. Tapi kalau di masyarakat adat, saudara justru malah lebih melihat ada fleksibilitas ya, tapi tidak kehilangan konteks. Ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa lebih intensif ya untuk berdiskusi kembali. Saya kira untuk hari ini cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf nanti kalau ada waktu akan saya tambahkan lagi video-video semacam ini. Selamat belajar, selamat berdiskusi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan.